Vietnam tampaknya tidak peduli apakah AFC akan menghukum Malaysia atau tidak. Mereka terlihat sangat serius mempersiapkan pertandingan terakhir kualifikasi Piala Asia tanggal 31 Maret, saudara-saudara. Buktinya, Vietnam memutuskan memanggil kembali si tukang jagal. Pemain paling kotor di Asia Tenggara, Doan Van Hau. Ini pemanggilan pertama dia setelah absen 995 hari. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. AFC ini belum mengeluarkan keputusan terkait masa depan kualifikasi Piala Asia 2027 yang melibatkan Malaysia dan Vietnam. Nah, ini padahal keputusannya ditunggu sekali oleh Vietnam. Setidaknya 2 pertandingan yang melibatkan pemain-pemain naturalisasi ilegal itu harus dibatalkan. Meski demikian, Vietnam tampaknya tidak terlalu peduli. Vietnam memang mengecam, kemudian menuntut AFC untuk segera menerbitkan keputusan seperti halnya FIFA, seperti halnya CAS, Court of Arbitration for Sport. Meski demikian, saudara-saudara, mereka tetap sibuk dengan diri mereka sendiri. Mereka fokus betul ke pertandingan terakhir kualifikasi Piala Asia 2027 di grup F, saudara-saudara, tanggal 31 Maret. Karena AFC sudah menyatakan bahwa pertandingan itu tetap akan digelar, tetap akan dijalankan, dan Vietnam tetap akan menjadi tuan rumah. Vietnam tetap dalam skenario mereka menang 5-0. Itu mindset mereka, pikiran mereka untuk sementara tidak mengabaikan dulu keputusan CAS sampai AFC benar-benar menjatuhkan hukuman. Kemudian mereka fokus ke situ dan mereka sudah merilis profesional squad, daftar squad sementara yang akan digunakan untuk pertandingan melawan Malaysia nanti dengan target mereka ingin meraih kemenangan setidaknya 5-0, saudara-saudara. Karena itu syarat mutlak jika Vietnam ingin lolos ke Piala Asia tanpa tergantung dari keputusan AFC yang agak aneh sih. Agak aneh. Kalau urusannya soal Malaysia dia lama banget, tapi kalau soal negara lain dia secepat kilat. Nah, ini Vietnam sudah merilis daftar skuad yang akan dipanggil, yang akan segera bergabung dalam pemusatan latihan. Tanggal 26 mereka akan beruji coba dulu melawan Bangladesh. Bangladesh, saudara-saudara, ya, Bangladesh. Kemudian setelah itu tanggal 31-nya mereka menghadapi Malaysia. Dan menghadapi Malaysia bukan di Hanoi, tetapi di Nam Binh. Bukan kota besar, tetapi kota yang agak jauh dari peradaban, kira-kira seperti itu. Dan ini mereka serius, semua pemain terbaik Vietnam dipanggil, termasuk sejumlah pemain naturalisasi. Ada juga pemain lama yang sudah lama sekali absen karena cedera. Kemudian setelah sembuh sempat bermain di Liga dan sekarang dipanggil lagi. Tujuannya satu, mereka ingin sekali membalas perlakuan Malaysia. Saudara-saudara, melawan Malaysia ini memang tidak akan bisa menghadapi Nguyen Dinh Bah. Nguyen Dinh Bah atau Bah Dinh itu karena dia mendapatkan hukuman skorsing dari AFC terkait kartu merah dalam pertandingan Piala Asia U23 melawan Korea Selatan. Nah, kata AFC, berhubung usia si Nguyen Dinh Bah ini tidak lagi 23 tahun di pertandingan berikutnya, otomatis hukumannya berlaku juga di level senior. Ini kan aneh. Aneh. U23 ya seharusnya U23, U17 ya seharusnya U17, U20 ya U20, senior ya senior. Kalau dia usianya sudah melebihi ya sudah, hukumannya dianggap hangus. Tetapi ya sudahlah itu. Kemudian si Nguyen Dinh Bah itu tidak akan bisa main, tetapi Kim Sang-sik juga tidak putus asa. Dia memanggil sejumlah pemain, mayoritas pemain utama Vietnam
untuk menghadapi pertandingan melawan Malaysia ini. Dua di antaranya adalah pemain yang sudah lama sekali tidak bertanding, tidak membela tim nasional Malaysia, Tran Din Trong dan Doan Van Hau. Kalau Tran Din Tong ini sudah tidak membela Vietnam 1267 hari. Sementara Doan Van Hau itu 995 hari. Terakhir kali Doan Van Hau itu bermain membela Vietnam itu saat diasuh Philippe Troussier pada Juni 2023. Waktu itu pelatihnya Philippe Troussier, saudara-saudara. Nah, dia setelah itu kan dia cedera. Tidak sembuh-sembuh, kemudian absen lama sekali, kemudian pulih, dan sekarang dia dipanggil lagi memperkuat Vietnam. Pemanggilan Doan Van Hau ini yang dijuluki sebagai pemain paling kotor, the dirtiest player in Southeast Asia, pemain paling barbar di Asia Tenggara, pemain paling brutal di Asia Tenggara, ini sengaja dipanggil untuk menebar psy-war, untuk membuat konsentrasi pemain-pemain Malaysia buyar. Karena fungsi dia ini, si Doan Van Hau ini sudah pasti dipanggil untuk bermain kotor, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor, untuk membuat emosi konsentrasi para pemain Malaysia ini hilang. Karena memang Vietnam ini dendam sekali sama Malaysia, saudara-saudara, dendam sekali karena akibat 7 pemain naturalisasi yang akhirnya diputus bersalah oleh CAS itu, saudara-saudara. Mereka kalah 0-4 di turnamen ini, di kualifikasi Piala Asia ini pada putaran pertama, pada leg pertama ketika bertanding di Stadion Bukit Jalil. Skuad sementara Vietnam itu ada 9 pemain dari Chong An Hanoi, Hanoi Police FC, mayoritas dari situ. Kalau di Malaysia itu Johor Darul Taksim adalah klub terbaik di Malaysia, maka di Vietnam ini ada namanya Chong An Hanoi, Hanoi Police FC. Itu termasuk si Nguyen Quang Hai itu juga bermain di situ, sama pemain yang dari keturunan Prancis itu juga di situ. Kemudian dia juga memanggil sejumlah pemain naturalisasi, pemain asing di Liga Vietnam yang sudah bermain 5 tahun atau lebih. Nah, ini pemain-pemain ini sudah pasti legal. Sudah pasti legal, tidak perlu memalsukan dokumen, akta kelahiran, birth sertifikat kakek nenek mereka, nggak perlu, karena ini pemain tidak membutuhkan darah Vietnam. Mereka sudah berdomisili, sudah menetap di Vietnam setidaknya 5 tahun. Pemain seperti Rafael Son, saudara-saudara, itu tetap akan dipanggil membela tim nasional Vietnam. Kemudian saudara-saudara, mereka Kim Sang-si juga memanggil pemain naturalisasi lagi seperti si Do Huang Hendrio, kemudian dari Brasil. Kemudian ada Do Pilong, Gustavo Santos, dan juga ada lagi kiper dari Slovakia atau Slovenia, itu namanya Patrick Legien. Nah, itu juga dipanggil masuk dalam skuad sementara yang akan menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Nama-nama itu semuanya sudah berubah menjadi nama Vietnam karena aturan di Vietnam itu seperti itu. Pemain yang dinaturalisasi warga negara asing yang menjadi warga negara Vietnam itu wajib memiliki nama Vietnam. Ya, ini kayak kebijakan dulu di zaman Orde Baru, orang Tionghoa wajib menanggalkan nama Tionghoa mereka, nama bahasa Mandarin, menjadi nama Indonesia. Itu kayak begitu. Dan ini mereka sudah dipanggil, dan pemusatan latihan itu rencananya akan segera digelar, saudara-saudara, sebelum Lebaran. Karena di Vietnam nggak ada Lebaran, mereka nggak merayakan Idul Fitri, maka sebelum Lebaran ini pemain-pemain ini diharapkan berkumpul, kemudian menjalani pemusatan latihan. Nanti sampai tanggal 26 Maret pertandingan uji coba melawan Bangladesh. Kemudian tanggal 31-nya menghadapi Malaysia dengan target jelas. Targetnya adalah menang 5-0. Kita melihat catatan head to head, saudara-saudara, rekor head to head antara Malaysia dengan Vietnam di pertandingan resmi. Di pertandingan resmi itu ada 24 pertandingan yang dijalani. Dan hasilnya, saudara-saudara, itu Vietnam menang 15 kali
imbang 3 kali, dan Malaysia menang 6 kali. Kemudian selisih golnya juga Vietnam mencetak 34 gol, sementara Malaysia hanya menghasilkan 24 gol atau minus 10 gol. Pertemuan terakhir di Stadion Bukit Jalil ketika pemain-pemain ilegal Malaysia itu, pemain palsu, pemain gadungan itu bermain, beberapa, tidak semuanya ya, beberapa pemain gadungan itu ikut bermain. Kemudian Malaysia di situ menghasilkan kemenangan 4-0, dan itu membangkitkan gairah besar di komunitas sepak bola Malaysia. Supporter Malaysia optimistis, menganggap itu sebagai tim yang ideal. Tetapi kemudian beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian, Vietnam secara resmi melaporkan Malaysia ke FIFA, ke AFC, kemudian FIFA menggelar investigasi, menggelar penyelidikan dan menemukan fakta, menemukan bukti bahwa telah terjadi fraud. Forgery, pemalsuan dokumen ketika Malaysia mengajukan pemain-pemain ini untuk bermain dalam kalender FIFA. Pemalsuan dokumennya di situ disebutkan bahwa para pemain ini ternyata tidak memiliki darah Malaysia, baik dari kakek, nenek, ayah, ibu, atau Malaysia. Pemain itu sendiri yang lahir di Malaysia maupun pernah tinggal di Malaysia minimal 5 tahun. Dan itu sesuatu yang membuat Vietnam benar-benar marah. Banyak sekali fans Vietnam yang saya pantau, netizen Vietnam, kemudian para petinggi sepak bola Vietnam di situ yang mereka benar-benar marah. Mereka tidak habis pikir kenapa negara seperti Malaysia yang konon katanya peradabannya lebih maju, ekonominya lebih baik, pendidikannya lebih bagus, ternyata melakukan sesuatu kecurangan yang di kemudian hari terbukti setelah menjalani hearing, setelah menjalani sengketa sidang di Court of Arbitration of Sport. Vietnam juga sekarang sedang mendesak kepada AFC. Mereka, Asosiasi Sepak Bola Vietnam itu mendesak kepada AFC untuk segera mengeluarkan keputusan akhir terkait hasil pertandingan di kualifikasi Piala Asia 2027 di grup F. Mereka tidak peduli apakah nanti Malaysia ke depannya juga akan dihukum, disanksi oleh AFC, tidak boleh ikut kualifikasi Piala Asia berikutnya atau tidak. Mereka tidak peduli. Yang jelas mereka hanya ingin sekarang Malaysia dihukum pengurangan poin, dinyatakan kalah 0-3 melawan Vietnam, dinyatakan kalah 0-3 melawan Nepal. Itu saja. Karena ini berpengaruh besar, berpengaruh terhadap tiket Piala Asia 2027, saudara-saudara. Itu berpengaruh karena Vietnam ini, kalau itu Malaysia dikurangi poinnya, dikurangi 6 poin, dinyatakan kalah 0-3 melawan Vietnam dan Nepal, itu otomatis Vietnam akan mendapatkan tambahan poin, dan Vietnam tidak perlu menjalani serius-serius amat. Tidak perlu serius-serius amat menjalani pertandingan tanggal 31 Maret. Itu mereka bisa santai saja, mereka bisa fun football, mereka bisa main-main, kalah 1000 pun mereka tetap akan lolos. Karena ya jelas, kalau Malaysia dinyatakan kalah 2 kali kan Vietnam otomatis poinnya di atas Malaysia. Dan kalau Malaysia menang di pertandingan terakhir juga gak ada guna. Jadi itu yang ditunggu Vietnam, dan sekarang ini kita tinggal menunggu AFC karena ada tanda-tanda, ada gelagat yang kurang baik dari AFC, ada gelagat, ada kecurigaan lah. Wajar kalau mereka curiga. Banyak yang curiga terkait dengan AFC ini. Kalau hukuman kepada Malaysia ini lama banget, saudara-saudara. Ini kayak berbelit-belit. Saya yakin di situ pasti sudah bersidang. Mereka sudah memiliki keputusannya. Tinggal diumumkan saja. Ini kan masalah politik, masalah lip service, masalah diplomasi aja. Masalah remeh-temeh ini saya yakin mereka sudah punya keputusan, tinggal diumumkan saja. Tetapi kan ini mereka juga nggak enak hati lah sama Malaysia. Kan kita tahu kantor AFC ada di mana, sekretaris jenderal AFC ada di mana, sementara orang yang bertugas mengurusi surat menyurat administrasi sehari-hari itu kan sekretariat jenderal, sekjen.
Itu jadi presiden AFC, anggota Exco AFC mah nggak terlalu nggak terlalu penting perannya. Tetapi yang penting adalah sekretaris jenderal di sini. Dan ya itu, ini kita tunggulah, ini sudah beberapa hari sejak keputusan akhir CAS diumumkan, tetapi belum ada sinyal, belum ada tanda-tanda. Yang ada justru pernyataan Windsor John melalui media di Malaysia bahwa kemungkinan Malaysia tidak akan mendapatkan hukuman lanjutan. Itu saja. Jadi ya sekarang saatnya AFC mengambil keputusan itu, batalkan posisi Malaysia di puncak klasemen grup F. Saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Kepulauan Malvinas sampai Greenland, dari kota Kinabalu sampai Santa Fenang. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi kita bicara soal Vietnam yang sudah mengumumkan profesional squad. Apalah, daftar squad sementara yang akan bertanding menghadapi laga penentuan kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Malaysia. Pertandingan terakhir tanggal 31 Maret 2026 di Nam Dinh di Vietnam sebagai tuan rumah. Sebelumnya mereka akan beruji coba melawan Bangladesh sebelum bertemu dengan Malaysia. Dan Vietnam, mereka mengesampingkan, mereka tidak menganggap terlebih dahulu apakah AFC sudah mengeluarkan hukuman atau tidak, karena mereka fokus ke pertandingan dengan target mereka ada pada skenario awal mereka harus menang 5-0 sehingga mereka serius, mereka mengumpulkan pemain lebih cepat sebelum lebaran. Pemain sudah dikumpulkan dan sejumlah nama juga sudah dipanggil termasuk Nguyen Quan Son. Dan yang menarik adalah the dirtiest player in Southeast Asia, pemain paling kotor, paling barbar di Asia Tenggara, Doan Van Hau kembali dipanggil. Ini menjadi pemanggilan pertama Doan Van Hau sejak 2023, sejak Juni 2023, sejak Vietnam masih dilatih oleh Philippe Troussier. Dan artinya sudah 995 hari Doan Van Hau absen, tidak memperkuat tim nasional Vietnam. Dan pemanggilan Doan Van Hau ini dimaksudkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kotor nanti ketika melawan Malaysia. Karena Vietnam dendam sekali dengan Malaysia. Vietnam sangat ingin mengalahkan Malaysia, mempermalukan Malaysia. Meskipun nanti keputusan AFC sudah keluar, mereka tetap ingin menang melawan Malaysia sebagai pembuktian bahwa Vietnam lebih bagus dari Malaysia. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!